Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai mempelajari materi semester genap, yaitu di bab pertama ada asam dan basa. Ya. Nah, asam dan basa ini saya akan kenalkan dulu mulai dari dasar. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari ini ketika di SMP, kita review sedikit aja ya. Nah, ini kalian tahu gambar apa? Ya, ada tulisan ya, ini adalah gambar cuka. Tapi coba kita analisis sifat dari cuka. Ya, biasanya di mana sih kita nemuin cuka? Kan adanya kalau nggak di dapur, ada di tukang bakso ya biasanya. Cuka ini ada untuk memberikan rasa asam pada makanan. Nah, cuka ini sifatnya adalah asam. Nah, dengan ciri-ciri memiliki rasa asam dan korosif. Apa sih korosif ini? Nah, korosif ini biasanya kalian akan lebih familiar ketika membicarakan tentang besi yang berkarat. Tapi ternyata korosif tidak sesempit itu maknanya ya. Jadi kalau korosif itu gak cuman besi, bisa juga di tangan manusia. Jadi kalau tangan kalian kena asam ya dengan konsentrasi yang lumayan tinggi, itu bisa bahaya untuk tangan kalian. Bisa seperti luka bakar, bisa kalau asam kuat yang itu pelarut ya dengan konsentrasi sangat tinggi, misalnya H2SO4, asam sulfat, itu bisa hilang, bisa larut, bener-bener hilang gitu. Bahkan tangan kalian gitu, jangankan tangan kalian, besi aja tuh bisa dicelupin ke situ bisa hilang, udah pas diangkat udah nggak ada lagi karena sudah larut di dalamnya. Nah, itu adalah asam. Sekarang kita lihat pembandingnya. Kalau ada asam pasti ada basa dong. Nah ya, ini gambar apa nih? Ini adalah gambar sabun. Coba kita analisis sifat dari sabun. Nah, ternyata sabun ini memiliki sifat basa dengan ciri-ciri rasanya pahit dan licin. Ya, sebagian besar basa memang memiliki ciri-ciri yaitu rasanya pahit dan licin. Nih, sabun nggak perlu dicobain ya, rasanya sudah di sini kita tahu rasanya adalah pahit. Oke, sekarang di sini kita tahu kapan sih satu zat itu disebut asam, kapan disebut dengan basa. Itu kita butuh yang namanya pH atau power of hydrogen. Ini adalah kekuatan asamnya, tingkat keasaman. Ini ada skala pH ya, mulai dari 0 sampai dengan 14 ya. Jadi nilai pH itu bilangan antara 0 sampai dengan 14. Nah, 0 sampai 6 ya, di bawah 7 ini adalah asam. Acidic, di sini ada tulisannya acidic, ini asam. Sedangkan di atas 7 sampai dengan 14 ini adalah basa. Ya, kalau 7 apa, Bu? Nah, kalau 7 ini netral. Ya, jadi yang netral itu hanya 7,00, sudah selesai. Di bawah 7 mau 6,99999 sekian, nah itu tetap asam. Dan di atas 7 meskipun hanya 0,001 poin ya, 7,000001. Nah, itu sudah basa. Jadi hati-hati, yang disebut dengan netral di sini ini adalah pH 7,0. Ini bisa kalian lihat nih, yang bersifat asam ada baterai ya, ada asam lambung, ada lemon, cuka, tomat, ada kopi, ada susu. Yang netral air, di sini juga airnya air murni, H2O murni. Ya, selanjutnya kalau darah, baking soda, terus obat mah, di sini ada amonia, ada sabun, bleach ini pemutih ya, sama juga pembersih. Itu semua bahannya adalah bersifat basa. Oke, sekarang kita lihat nih ya. Di sini ada pertanyaan baru. Manakah yang lebih asam? Apakah jeruk? Apakah semut? Di sini semut ini mengandung asam format atau bisa juga disebut asam semut. Itu salah satu asam turunan karbon ya, senyawa karbon. Di situ turunan alkana. Nanti kalian akan pelajari di kelas 12. Itu asam format, dan di sini ada cuka atau asam asetat. Mana nih yang lebih asam? Gimana cara kita tahu mana yang lebih asam? Berarti kan kita butuh ada alat ukur ya. Kita butuh indikator untuk menentukan mana yang sifatnya lebih asam atau mana yang sifatnya lebih basa. Nah, seperti itu. Kita akan butuh indikator. Selanjutnya kita akan pelajari tentang indikator ya, untuk mengidentifikasi asam dan basa. Ada beberapa indikator yang biasa digunakan ya, mulai dari yang paling umum ya, atau yang paling sederhana sampai yang paling spesifik. Ya, mulai dari kertas lakmus, lalu indikator asam basa. Ini ada indikator buatan, ada indikator alami, nanti ada indikator universal dan pH meter. Kita akan bahas satu-satu. Dimulai dari kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini hanya dua macam, lakmus merah dan lakmus biru.
Nah, ini terbatas ya. Jadi kalau untuk identifikasi awal aja cuman biar tahu ini asam atau basa atau netral, itu kita gunakan kertas lakmus ya. Ini warna seperti ini, ada dua warna, merah dan biru. Jadi ada lakmus merah, ada lakmus biru. Gimana cara kita membedakannya? Nah, seperti ini. Ya, kalau di larutan asam, lakmus merah warnanya merah, lakmus biru warnanya merah. Ya. Jadi dalam larutan asam ini semuanya merah. Ya, semuanya merah. Jadi lakmus merah tetap merah, kalau lakmus biru berubah jadi merah. Ini sifatnya adalah asam. Nih, seperti ini ya. Kan yang dipegang di tangan warnanya biru. Tapi setelah dicelup ternyata jadi merah. Berarti larutan ini sifatnya asam. Nah, ini memerahkan lakmus biru. Ini adalah ciri dari asam. Ya. Lalu kalau di larutan netral gimana? Kalau di larutan netral tidak ada perubahan. Yang biru tetap biru, yang merah tetap merah. Ya. Tapi kalau di basa, di larutan basa, lakmus merah berubah jadi biru. Tapi lakmus biru tetap biru. Jadi kalau di larutan asam warnanya merah, di basa warnanya biru, kalau di netral tidak ada perubahan. Ini adalah identifikasi dengan menggunakan kertas lakmus. Oke, selanjutnya ada indikator asam basa ya. Di sini ada indikator alami dan indikator buatan. Nah, di sini indikator asam basa adalah suatu zat yang mempunyai warna tertentu pada perubahan pH tertentu. Jadi nanti ketika di indikator asam basa ini, baik yang alami maupun yang sintetik, kalian akan melihat yang namanya trayek pH. Ya, ini untuk yang alami bisa dilihat ya, contohnya ada ekstrak bunga sepatu, ekstrak kulit manggis, ekstrak kol merah, dan ekstrak kunyit. Nanti kita akan lihat beberapa praktikum yang dilakukan sama teman-teman kalian di sekolah lain, bagaimana cara membuat indikator asam basa alami. Tapi kalau kalian mau cari duluan di YouTube boleh, silakan. Nanti ada caranya. Ya, nanti nemu nih di asam warnanya apa, di basa warnanya apa, ketika netral warnanya apa. Nah, selanjutnya ada indikator buatan. Nah, ini indikator yang kita gunakan untuk biasanya titrasi asam basa. Ini memiliki trayek pH tertentu, ya seperti ini metil jingga atau metil oren. Ini perubahan warnanya dari merah sampai dengan kuning. Ya, trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4. Ya, selanjutnya nanti akan ada satu PPT lagi, saya akan jelaskan ke kalian tentang cara membaca trayek pH ini. Bagaimana kalian menentukan, misalnya ada tabel nanti isi ada hasil percobaan, ya tentukan pH dari si larutan A, B, C, D dan seterusnya. Itu nanti akan saya buat satu PPT khusus, satu video khusus ya untuk menjelaskan itu. Ini untuk kalian tahu dulu aja. Ya, selanjutnya kita lanjut ke indikator universal. Nah, ini ada campuran dari beberapa indikator yang dapat berubah setiap satuan nilai pH. Nih, bentuknya seperti ini biasanya, ini pH indikator universal ya. Kalau dicelup dia akan berubah warna. Nah, ini yang 4 warna ya. Ini yang menggunakan 4 warna. Tapi ada juga yang menggunakan 1 warna. Nanti kita akan pakai di praktikum virtual kita, itu indikatornya 1 warna aja, nanti kita tinggal disesuaikan mana warnanya. Jadi ini nanti batang ini nih, stick ini ya, satu ini kalian celupkan ke dalam asam basa, nanti warnanya tinggal kalian lihat mana yang cocok, berarti itu pH-nya. Ya, sama juga kalau ini 1 warna, ntar tinggal dilihat, oh ini pH berapa nih, pasti ada petunjuknya dari 0 sampai dengan 14. Ya, selanjutnya ini ada alat ukur pH yang paling spesifik lagi dan paling mudah digunakan sebenarnya, karena ini pH meter ya, namanya pH meter. Ini rangkaian alat elektronik yang dilengkapi dengan elektroda kaca. Jadi ini udah sangat canggih alatnya, kita tinggal pakai aja. Jadi di sini nih nanti ada elektroda kacanya. Ini tinggal kita angkat, terus kita di sini ini ya, kalian harus kalibrasi dulu dengan buffer pH 4, 7 dan 7. Lalu nanti tinggal dicelupkan ke larutan yang mau kalian uji. Di sini sudah ada angkanya. Langsung 3 angka di belakang koma, sangat spesifik untuk pH-nya. Ya, ini ada tadi sudah saya jelaskan beberapa indikator ya untuk asam basa. Nah, silakan kalian cermati. Kalau ada yang kalian bingung, silakan boleh tanya sama saya. Ya, bisa di classroom atau JP langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.